Koba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Igusti Bagus Muhammad Cili Olearano, and I just came back from Maldives. And my name is Komagus Abdurrahman. I just came from Maldives. So about our experience in Maldives, jadi di situ lumayan teratur lah ya jam Iya, bisa kerjanya dibilang lumayan apa segala teratur. macam. Kayak kalau misalkan aku nih, aku bulan pertama aku di Palace itu aku dapat full evening shift di bulan pertama. And then aku move ke Atoll, dan di Atoll tuh aku dapat full split shift dari awal sampai pulang. Jadi selama 5 bulan tuh aku beneran dapat split shift yang kerjanya tuh enak banget karena aku bisa dapat break 6 jam dan aku bisa leha-leha lah sebentar gitu. Jadi menurut aku sih nggak pressure ya, dan aku kalau closing restoran juga bisa langsung pulang. Nah tapi beda kayak Sena. Kalau Ya. Sena itu kerjanya afternoon ya Sena? Iya, aku kerja afternoon. Kebetulan juga aku dari awal sampai selesai aku internship, aku itu di Rio Atoll. Jadi bulan pertama itu shiftku tuh jumping sebenarnya. Kadang afternoon, kadang morning, kadang afternoon lagi, besoknya morning lagi. Tergantung, soalnya waktu itu schedule belum terbuat ya Cil ya. Iya. Dan manajer juga asal manggil aja, kalau mereka Iya. butuh ya udah dipanggil. Ya, karena waktu itu juga kita banyak yang vacation nggak sih Iya, staffnya, betul jadi banget. kita ngikutin yang kosong gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal staffnya nih, gimana staffnya di sana Sen? Menurut kau? Sebenarnya staffnya baik, Hmm, cuman karena kita belum gimana ya, membiasakan diri ya, buat mereka nih. gitu aja sih ya. Gitu. Kalau soal experience kita nggak ada yang Nggak. gimana banget juga. Kadang kan orang berpikir tuh experience di restoran cuman serve Iya, makanan, iya, serve benar, minuman. Oh enggak. Tapi karena kita enggak juga sih. diajarin wine ya. Iya, kita juga belajar soal wine di sana. Jadi untuk melanjutkan ke sommelier itu kita bisa banget. Dan kadang juga kita jadi anak bar di sana karena banyak Iya, tamu yang sometimes. request Sandy, Iya, banyak iya, tamu yang minta mimosa lah, apalah. adalah tiba-tiba kayak gini minta Itu PR gin banget sih. tonic dong gitu. Iya, itu Terus, PR banget sih, PR banget. Iya, kita itu PR sih. Tapi overall it's good. Kalau soal challenge gimana ya Sen ya? Kalau aku challenge-nya itu buat 2 bulan awal. Iya. Itu aku bener-bener homesick karena yang tadi aku bilang senior itu tuh kalau di restoran mereka bakal bambu, mereka nggak peduli kita dari mana, kita lulusan mana, anak siapa, dia nggak peduli. Mereka juga nggak peduli IELTS tes kita tinggi atau gimana gitu. Ada kesenjangan bahasa juga sih, soalnya di sana mereka juga nggak pakai bahasa yang proper gitu. Kayak aku kira kan aku kalau ke sana tuh bakal pakai bahasa yang proper gitu. Jadi ya kita let it flow aja sih. Yang penting kalau di sana tuh kita bisa sama-sama ngerti aja. Sama ini sih, kalau aku sih pemakan segalanya, aku ya ovovivipar aku ya. Ovovivipar ya. Nah itu kalau Cili dia bisa makan. Nah itu lagi makanan juga kalau di resort tuh. Itu kan makanan di resort tuh mereka cuma ngambil menu dari Sri Lanka, India, Nepal, Maldives juga. Maldives juga karena emang negara Maldives ya. Gimana sih? Negara Maldives. Tapi kadang Indonesia ada cuma nasi goreng doang. Iya, nasi goreng doang, dan itu nggak enak. Nah untuk Cili dia makan semuanya bisa. Ya, aku bisa makan semuanya. Tapi buat aku enggak ya. Ya gitu sih challenge-nya, kita kadang di makanan, homesick, sama apalagi ya kesenjangan bahasa aja sih udah. Mungkin karena ini tentang kedisiplinan ya. Jadi di kamar itu tuh kita kalau udah jam 11 ke atas kita nggak boleh ribut. Iya, benar. Karena kita berdelapan ya di kamar. Satu kamar itu 8 orang. Kita juga harus merespek orang lain sih. Kamar mandi itu nggak boleh kotor. Yes. Smoking tidak boleh di kamar mandi. Ya. Jadi kalau misalnya yang buat merokok nih, kita harus keluar dulu ke park yang nggak jauh sih, cuman turun tangga itu malas banget. Karena kita 3 lantai ya. Betul. Jadi lumayan malas. Lumayan malas banget buat turun. Iya. Berarti kalau tips and trick ya Sen ya. Tips and trick biar kita bisa diterima di Maldives tuh, kalau dari aku sendiri aku sebenarnya awalnya kan nyari Taiwan ya. Cuman nggak jodoh gitu. Cuman ya udahlah. Terus adalah bukaan Maldives gitu, dan aku lihat chance-nya oke nih gitu, dan di Maldives juga yang emang kelihatannya emang enak banget kan. Ya enak beneran enak guys, beneran. Terus tips and trick dari aku itu
bener-bener yang cuma ikutin interview, kita pelajarin apa yang Mr. Buddha ajarin, terus udah kita keterima. And then after itu kita bikin paspor lah, terus kita menunggu visa, and then kita baru ada panggilan keberangkatan karena kita work permit-nya udah jadi dan segala macamnya. Terus kalau Sena gimana? Nah, tips and trick nih buat menyesuaikan diri di Maldives. Kalau tipsku tuh cuma satu ya. Karena yang tadi aku ngomongin senior tuh kan tukang bambu tuh. Iya. Tukang bla Betul, bla 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 bla. Tips and tricknya ya kita nggak boleh ngelawan balik. Kita harus nurut dulu. Nurut Itu aja. sebulan 2 bulan kita nurut. Bulan ketiga kita mencoba ambil hatinya ya. Iya. Kita mencoba ambil hatinya, Bener kita banget, baik-baikin, bener banget. kita baik-baikin. Apa yang dia mau kita kasih dulu, kita ajak jalan-jalan dulu. Nanti kalau udah terbentuk friendship, udah kelar. Udah. Itu bener mereka baik banget. Baik Apalagi orang banget. Filipina. Yes, orang Filipin Orang Filipina, orang Baik-baik. Maldives itu baik banget. baik-baik banget. Mereka kayak nggak pandang bulu, nggak pandang Yes. apa segala macem, dan emang enak banget lah. Enak banget di sana. Nah, ini kan kita baru pulang dari Maldives nih. Udah tahu kan jelek enaknya di Maldives tuh. Nah, kedepannya kau mau kayak gimana? Kalau aku sendiri ya, planning aku untuk ini short term planning nih. Short term planning aku tuh, aku pengen balik ke Maldives lagi sih, karena emang meskipun kelihatannya kecil 250 ya, cuman kalau kita jadi staff di sana, 500, service charge-nya 1000. Itu mantap banget sih. Jadi aku juga berharap aku punya chance untuk balik ke sana. Dan kalau bisa ke sana, aku balik ke Maldives sih. Dan untuk long term plans-nya, aku pengen ngecari ke sommelier sih, karena udah merasakan gitu kan soal penjelasan tentang wine dan segala macem, dan aku lumayan tertarik. Jadi kayaknya kedepannya aku bakal nyari sommelier sih. Kalau kau sendiri gimana? Nah, awal planning pertamaku ya, aku tuh mau ke cruise ship. Cuman abis nyoba di Maldives dan tahu gimana gajinya, Iya, karena gimana semi-semi service juga. charge-nya, iya. Iya. Dan ternyata kalau dikalkulasiin nih teman-teman ya, gaji di Maldives lebih besar daripada di cruise ship. Yes, Percaya nggak percaya? dan di Maldives tuh kita bisa nabung gitu. Iya, sih. betul Jadi, banget. Soalnya di Maldives itu kan kita di nabungnya pulau kecil. Jadi kalau mau belanja pun kita harus ke pulau inti yang benar-benar sejam harus naik pesawat. Dan itu tuh kita memang bisa nabung. Kita males banget ke pulau inti. Iya, benar. Nah, kalian bayangin nih, kan kita gaji training 250. Tapi kalau gaji staff itu 500. 500 belum sama service charge. Service charge 1000 lebih bayangin lah. tuh. Pernah Jadi waktu itu 2000 lagi ya, Sen ya? Iya benar, waktu high season ya naik ke 2000. Makanya abis aku internship di Maldives, aku mikir kayaknya aku nggak perlu ke cruise line dah. Aku mau balik lagi ke Maldives. Jadi aku mau fokus di restoran. Aku mau jadi manajer lah gimana pun caranya. Oke then. Oke guys, syukria. Thank you very much for listening to our podcast. And lastly, aku cuma pengen bilang ke kalian kalau ya semangat itu nggak bakal ada lelahnya. Kalau kalian semangat, kalian bisa ngejalanin semuanya. Dan ya semangat deh intinya. Mantap bosku, anjay. Mantap bos, semoga termotivasi ya.